Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat lah Bu. Jika Tuhan membeli kue talam dibeli di Ibu Sumang, kita lihat yang kuat menjawab salam, insya Allah hutangnya, insya Allah akan lunas hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama kita ibu-ibu bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil. Bersalawat kita kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita pun nanti sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ibu-ibu, ketua, sekretaris, bendahara, semua perangkat, ibu-ibu yang memiliki jabatan, ibu-ibu yang tak memiliki jabatan, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini, Kitab Ad-Dibai. Nama kitabnya Kitab Ad-Dibai. Kita akan membahas 5 keistimewaan Nabi. Jadi sebenarnya ibu-ibu, keistimewaan Nabi itu banyak. Cuman yang kita bahas pada kesempatan ini 5. Kita mulai dengan Al-Qur'annya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul karim. 5 keistimewaan Nabi yang kita bahas pada kesempatan ini di dalam kitab Ad-Dibai. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab itu disebutkan qadamahum qabbalahumal ba'iru fa'azala mashtakahu minal muhanil wan nawaid. Unta mencium kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah unta mencium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilanglah semua yang dikeluhkan oleh unta, dan hilanglah semua penderitaan unta, dan hilanglah semua keluh kesah daripada unta tersebut. Apa maknanya? Jasaduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu barakah. Setiap jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya barakah. Pertanyaannya, yang dicium unta tangannya atau kakinya? Orang biasa nyium tangan atau nyium kaki? Kecuali ibu-ibu. Anaknya ibu boleh mencium kaki ibu, tapi kalau bapak jangan. Saking hebatnya dia memuliakan istrinya, diciumnya kaki istrinya tak boleh.
Tapi ibu punya anak, anak itu boleh mencium kaki. Kenapa bu? Karena ada ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Kaki ibu kita. Jadi jasad Nabi itu semuanya keberkahan. Kakinya yang dicium onta, juga onta mendapat keberkahan. Apa keberkahannya? Onta itu banyak bawaannya, seolah-olah dia ketika mencium kaki Nabi, barang bawaannya tidak terasa lagi, ringan. Penderitaannya saat itu onta tubuh jauh jalannya. Coba kita bayangkan dari Makkah ke Madinah, onta itu berjalan kaki. Kadang dia merasa lapar, tapi belum ada makanannya, dia sabar. Seolah-olah hausnya, kelaparannya hilang ketika mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-hayawan yudriku maqamun nubuwah. Jadi hewan sekelas onta pun dia tahu bahwa itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan onta itu tidak pernah mencium kaki siapapun kecuali kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya onta tahu dia mana yang Nabi, mana orang biasa. Itulah keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taqabbal al-ba'ir likidamaihi yadullu ala khudu'il khalqi bi'ajma'ihim lah. Diciumnya kaki Nabi oleh onta itu menunjukkan tunduknya alam semesta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kira-kira ibu sudah pernah enggak kaki ibu dicium onta? Jangan onta ya. Nan ado Pak Ustaz, kambiang. Lah barangkali kaki ibu dicium kambiang. Hah? Nggak ada kambing dong. Aku ciak. Tapi kucing tuh mohon maaf, dia tidak mencium. Dia kadang menjilat kita, kadang apa namanya tuh, kalau mau makan, iya dekat dengan kita di gini karena saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Itu artinya kucing sama siapapun seperti itu, tidak milih-milih bulu dia kan, tidak milih-milih orang dia. Tapi onta yang khusus di zaman Nabi itu, dia hanya mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lain tak mau onta tuh. Maka oleh karena itu apa kata Imam Busairi di dalam kitab Burdahnya? Fal kaunu mudiun wal wujudu mubas, wal kaunu mudiun wal wujudu mubajjilun. Apa kata Imam Al-Busairi? Seluruh alam itu bersinar, dan sinar alam ini berasal daripada sinarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, istri Nabi Ibunda Khadijah pernah menjahit pakaian. Tiba-tiba lampu tokonya mati. Ya kan, lampu toko nggak ada listrik. Otomatis tak nampak lagi, jahitnya tak nampak, kainnya tak nampak. Apa yang dilakukannya? Dia panggil Nabi. Sudah selesai Nabi sholat, dipanggilnya. Datang Nabi,
Ternyata cahaya Nabi ketika tak ada lampu toko lebih hebat cahaya Nabi dari cahaya listrik. Bisa dia lagi menjahiti. Maka disebut dalam hadis lain, Pijriul Jabin, Pijriul Jabina. Kening Nabi itu bagaikan fijir, lampu pijar di pajar, terang, bercahaya. Itu kening Nabi. Kalau kening kita bisa juga bercahaya. Kalau banyak sujud bisa bercahaya kening ibu-ibu. Tapi kalau banyak tempelan salung pas, hansap las, apalagi tempelannya itu, itu tidak bisa itu. Aku makanya sering panjang kepanjang. Kayak mana wajah kita bercahaya? Bentar panjang, bawang naik, panjang deh. Padahal panjang ibu bawang naik turun dah karena panjang ibu. Udah santai aja hidup nih. Kecuali karena ibu panjang dan bawang naik langsung turun, bawang turun aja. Itu kami minta ibu tuh, minta tolong sama ibu tuh agar panjang, agar turun langsung harga bawang. Kan enggak, mau panjang mau enggak tetap juga harga itu segitu. Iya. Jadi enggak usah panjang bu, santai aja hidup nih. Dan kita seringnya panik terhadap dunia, enggak penting terhadap akhirat. Ada enggak orang, astagfirullah, terlambat sholat maghrib, aduh peningnya minta ampun. Ada orang di sini kayak gitu. Saking terlambat dia sholat subuh, astagfirullah. Satu hari itu tidak selera makannya. Kenapa? Terlambat 5 menit sholat subuhnya. Oh, ini mantap ibu ini. Tapi biasanya kita kalau terlambat COD kan 13 sampai 16, udah tanggal 20 tak datang. Ada potongannya 10.000 biasanya tuh kan. Kalau di tanggal sekian tak datang, ada potongannya 10.000. Itu kita panjang. Tapi kalau sholat subuh terlambat, ibu-ibu di sini nampaknya itu tuh yang dipentingkannya ketika akhiratnya terlambat. Ini nampaknya ibu-ibu ini penting. Kalau masalah dunia ibu-ibu ini insya Allah lah udah selesai ini. Amin ya Rabbal. Yakin lah bu, biar saya yakin pula. Ibu udah yakin, gimana saya mau yakin? Amin. Satu, onta mencium kedua kaki Nabi, yang dirasakan derita, penanggungan, penderitaan onta itu seolah-olah semua hilang. Kalau onta saja mencium kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Berarti lebihlah keimanan kita lagi dari keimanan onta. Kalau onta mencium kaki Nabi, ringan masalah hidupnya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, insya Allah kita juga akan selamat dari kepedihan hidup. Satu. Yang kedua, di dalam kitab itu amana bihi tabbu wa sallamat alaihi al-ashjaru wa khatabathul ahjaru. Yang kedua,
keistimewaan Nabi, amana bihi dhabbu, biawak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab apa tadi Bu? Kitab Ad-Dibai. Amana bihi dhabbu. Ustaz, bagaimana ceritanya Pak Ustaz? Oh, ada riwayatnya oleh Al-Bazzar, Abu Ya'la dan Ibnu Katsir. Jadi ada orang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi, dia Bu, di bawahnya dok. Dok itu kalau di kita biawak, tapi berbeda dengan biawak. Kalau biawak makanannya kotor, biawak makanannya daging, makanya biawak haram. Kalau dok itu modelnya sama dengan biawak, tapi makanannya hanya daun-daun, dan biawak itu halal dimakan orang di Arab dan harganya mahal. Namanya dof. Kadal, dia kadal di gurun-gurun itu, dan dia bersih, tidak kotor. Jadi orang Arab Badui ini di dalam kisah Abu Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Asakir itu, jadi Nabi sedang berdiri nih, datang orang kafir Quraisy, Arab Badui, di bawahnya lah dog ini seperti biawak tadi. Lalu dia tantang Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kanat hadhihi dog, kalau dog ini beriman kepadamu, mengakui kerasulanmu, saat ini juga saya akan bersahadat. Kan istilahnya melecehkan Nabi itu. Masa yang dibawa dog, yang dibawa biawak? Kalau biawak ini beriman kepadamu ya Rasul, saya pun beriman kepadamu. Rasa-rasanya kan manusiawi nggak mungkin. Tapi yang namanya mukjizat, hal yang tidak mungkin. Kalau hal yang mungkin itu namanya bukan mukjizat. Kalau sama ulama namanya kiromat. Saya kalau ke Pariaman orang mesti bercerita tentang keramat Tuan Syekh Burhanuddin Ulakan. Kawan-kawan saya itu mesti bercerita tentang Tungku Salih. Tungku Salih itu pernah dia asarnya di sini, sholat maghribnya di Makkah. Ketika orang pulang haji, disebutkan bahwasanya Tungku Salih itu tahun itu haji. Orang sering nengok di Makkah, padahal dia tidak haji. Itu masih ulama. Kembali kepada cerita tadi. Ya Rasulullah, kalau dok biawak ini beriman kepadamu, saat ini saya masuk Islam. Yang namanya mukjizat pasti tidak masuk akal. Kalau selama dia masuk akal, namanya bukan mukjizat. Lalu kemudian ditanya, Nabi ngomong kepada dok yang dibawa orang Badui tadi, ya dok, man ana? Kata Nabi, hei dok, man ana? Saya ini siapa? Dengan izin Allah, dok tadi ngomong karena ini orang yang datang mengolok-olok Nabi. Apa kata dok tuh? Anta Rasulullah. Kata biawak tadi, bicara biawak tadi, anta, engkau Rasulullah, adalah Rasulullah, utusan Allah. Apalagi
udah berjanji tadi kan, kalau udah tadi beriman, mengakui kenabian, dia masuk wah udah berjanji, tak ada lagi. Awalnya mau mengolok-olok, akhirnya dia menangis melihat kejadian itu. Langsung dia mengucapkan, orang baru tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua keistimewaan Nabi dalam kitab Ad-Diba. Yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasallamat alaihil asjaru. Pohon-pohon itu mengucap salam kepada Nabi. Ini mukjizat Nabi yang ketiga, kelebihan Nabi yang ketiga. Pohon-pohon itu mengakui Nabi dan bersahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam hadis Imam Ahmad, ketika Nabi berdakwah, orang musyrik Quraisy meminta mukjizat. Kata orang Quraisy tadi, ya Rasulullah, kalau engkau bukan pembohong, kan menyakitkan kata-katanya itu. Ya Rasulullah, kalau engkau memang bukan pembohong, tunjukkan mukjizatmu, lalu saya pun akan beriman kepadamu. Lalu kemudian Nabi menunjuk sebuah pohon. Kata Nabi, ya syajarah, wahai pohon, in kunta tu'minina billah wa rasulih fata'al. Kalau engkau beriman kepada Allah, wahai pohon, yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, fata'al, sini datang. Pohon itu pun berjalan, datang pohon tadi, sampai di depan Nabi. Pohon mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pohon mengucap salam kepada Nabi. Mangga depan rumah tuh udah berapa kali mengucap salam sama ibu? Kalau sempat ibu jual rumah tuh, tidak betah ibu lagi tinggal situ kan. Kalau ada pohon mengucap salam, tengah-tengah malam, assalamualaikum bu, katanya. Dibilanglah rumah kita punya hantu. Apalagi kadal, biawak. Ibu jumpa dengan biawak, kira-kira dia mengucap salam, apa kata ibu? Ibu bukannya jawab, biawak. Bukan ibu jawab salam, jangan. Andaikan ada kadal menengok orang, lari kadal tuh, karena yang ditengoknya lebih kadal dari dia. Ada orang kan, manusia, tapi lebih kadal daripada kadal, lari kadalnya. Sesama kadal tak boleh saling mendahului, katanya. Pohon-pohon mengucapkan salam dan bersahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3. Yang keempat, dalam kitab Ad-Dibai itu, wa khatabathul ahjar, dan batu-batu menyapa juga bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, apa kemudian kata Nabi? Inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ats.
Aku masih mengenal batu yang ada di kota Makkah. Dulu batu itu pernah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Ada satu batu di Makkah mengucap salam terus kepada Nabi, walaupun ketika itu Nabi belum berusia 40 tahun, tapi batu tadi sudah mengetahui kalau Rasulullah Muhammad itu akan menjadi rasul. Itu batu. Batu itu keras apa lembut? Keras. Sekeras batu pun masih mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Apalagi kita, hati kita ini kan lembut bagaikan sudra. Nah, ngomong aja yang kasar ini. Hatinya sebenarnya lembut. Jadi apa artinya? Sekasar apapun kita, sekeras apapun kita, tetap cinta kepada Nabi. Ada orang keras dia, tapi kalau disebut sholawat menangis dia. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kembali kepada yang dua tadi, Bu. Yang dua tadi apa? Pohon-pohon yang mengucap salam. Ada riwayat di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi berkhutbah di atas batang pohon kurma, Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian mimbar ini mimbar yang baru, otomatis mimbar yang lama tak dipakai lagi. Padahal mimbarnya hanya dari batang kurma. Apa yang terjadi? Ada mimbar yang lama itu terdengar tangisan yang sangat luar biasa, merengek-rengek. Apa itu? Batang kurma. Batang kurma tadi menangis merengek-rengek. Lalu kemudian Nabi turun dari mimbar yang baru, kemudian memeluk pohon itu, memeluk pohon yang pernah dijadikan mimbar oleh Nabi SAW. Lalu kemudian langsung terdengar tenang, berhenti langsung tangisan tersebut. Ternyata ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mahabbah ataupun cinta tidak saja manusia yang mencintai Nabi SAW. Pohon-pohon pun ingin dekat dengan Nabi SAW. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, kata beliau, innal jamadat ahassasat bisyarafihi faman lam yahas bihi
minal basari fahuwa adallun minal jamad. Benda-benda mati saja itu sadar mengetahui dengan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di antara manusia yang tidak sadar, yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia lebih hina, maka dia lebih sesat daripada benda mati. Batu benda mati bersalam kepada Nabi. Kalau ada orang dia dengar orang mengucapkan solawat, dia hendak jawab solawatnya, ini lebih hina kita dari batu. Sedangkan mereka ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim di dalam kitab Az-Zadul Ma'ad, apa kata beliau? Ma min makhluqin illa walahu nasibun minal mahabbah wal wala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta al jamadat wal hawam. Tidak ada satu makhluk pun kecuali memiliki cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan benda mati pun, bahkan serangga sekalipun memiliki cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi. Maka dengan mengkaji kemuliaan ini, Bu, agar banyak-banyaklah kita bersalawat setiap hari. Kita tingkatkan salawat kita. Kita takut nanti di padang mahsyar yang masuk surga dengan Nabi, tidak ada nama kita dipanggil, tapi batu yang masuk surga, onta yang masuk surga, kemudian pohon-pohon yang masuk surga. Lalu kita di mana? Kita merasa rugi karena kita sedikit mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang kelima, wa hanna ilaihil jid haninan hazinin nadibin. Dan batang pohon kurma merindukan kerinduannya kepada Nabi dengan kerinduan yang mendalam, serta perpisahan batang kurma dengan Nabi itu adalah menjadikan batang itu meratap dengan ratapan yang sangat pilu. Melebihi, luar biasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qad istahabbal jid'ul mahabbata wa ta'thiru bi firaqihi hada. Cerita tadi, Bu, cerita mimbar yang lama tadi, kata Imam Al-Ghazali, kecintaan ranting atau batang pohon kurma tadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ketika dia tidak lagi dipakai oleh Nabi. Dia anggap itu perpisahan yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan batu? Dengan batu yang kita ceritakan di atas. Batu itu pun berbicara dengan Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan agar saya nanti batu satu surga denganmu, satu surga yang sama. Dia ingin satu surga, batu tadi ingin satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka tak ingin berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betullah Nabi itu orang yang mulia, orang yang selalu senyum dengan orang lain, orang yang kata-katanya lembut, orang yang ketika dipuji dia senang, kemudian ketika dilaknat dia senang, ketika digosipi dia senang. Inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya belajar kita sikit-sikit, Bu. Belajar sikit-sikit untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang 5 yang kita bahas di dalam kitab Ad-Dibai.
keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama tadi, unta mencium kaki Nabi hilang kesedihannya. Itu unta, Bu. Kalau kita mestinya ada masalah, kita bersolawat agar hilang semua kesedihan kita, gundah gulana kita. Anak bikin masalah, perbanyak solawatnya, Bu. Tetangga bikin, tetangga tidak ada bikin masalah. Tetangga itu semua menyenangkan. Tapi ingat satu hal, saya baca di status Facebook, sepedas-pedas cabai itu lebih pedas lagi omongan tetangga. Itu pula. Tapi bukan tetangga yang baik-baik, tetangga yang buruk-buruk. Yang kedua, apa tadi Ibu masih ingat? Ya, dok atau biawak mengakui keimanannya dan mengakui Nabi itu adalah Rasulullah. Pohon-pohon dipanggil oleh Nabi tadi karena ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Datang pohon tadi mengucapkan syahadat di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke berapa lagi? Yang keempat apa? Batu. Batu itu mengucapkan salam kepada Nabi, sehingga Nabi hafal. Saking seringnya batu tadi mengucapkan salam kepada Nabi, bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, batu tadi telah setia mengucapkan salam kepada beliau dan meminta doa agar satu surga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal batu itu keras kepala, itu batu itu. Maka kalau ada orang keras kepala, kita sebut kepala batu. Tapi batu yang itu luar biasa. Sekeras apapun dia tetap ingin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kelima adalah ratapan batang kurma ketika dia tak lagi dipakai sebagai mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sedihnya perasaan dia berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia bukan manusia. Dia bukan manusia. Betul-betullah ayat itu, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi diutus bukan saja untuk manusia, tapi untuk batu, untuk serangga, untuk binatang buas, untuk hewan, untuk pohon, untuk kurma, untuk onta. Itu yang disebut dengan alamin, untuk seluruh alam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Tinggal di RT 1 memberikan rahmat di RT 1. Tinggal di RT 2 memberikan rahmat di RT 2. Tinggal di Jakarta memberikan rahmat Sahroni. Lari dia kan DPR itu. Entah di mana sekarang tuh. Pokoknya jangan Sahroni lah pokoknya. Pulang kampung dia kan. Ya enggak apa-apa, dia masih banyak duitnya, Bu. Kemanapun dia pergi masih banyak duitnya, terjamin hidupnya itu. Karena berangkas hitam tuh itu di bawah tanah, itu seumur hidupnya sampai anaknya nanti punya cucu, itu berangkas hitamnya nggak akan habis. Itulah orang tuh, biar nampaknya dia melarat agar nggak disita KPK tuh kelebihan hartanya. Hebat itu. Mereka nggak nyimpan uang di bank, Bu, ketahuan KPK, tapi ada berangkas hitam itu disimpan bawah tanah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang-orang kaya nanti yang beriman. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah.